fakultasnya. Dan Bapak Ibu para kepala sekolah swasta, SMA negeri swasta di 3 wilayah 1 dan 2. Hari ini kita mungkin tidak lama karena ini pertama kali di tahun ajaran baru Bapak Ibu, padatnya jadwal dan lain-lain, tapi saya perlu Bapak Ibu belum melangkah lebih jauh di tahun pembelajaran ini. Kita mulai 13 Maret dan hari ini sudah genap kembali ke hari Senin, sehingga kita paling tidak saya perlu memberikan semacam arahan yang tunggal saja. Tidak, saya ingin sebetulnya nanti forum seperti ini akan kita lakukan rutin. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama saya ingin memastikan silaturahim saya kepada Bapak Ibu kepala sekolah swasta ini menandakan bahwa selepas penerimaan peserta didik baru yang dilakukan untuk seleksi ke sekolah negeri dan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri bisa jadi memilih sekolah Bapak Ibu yang ada di Jakarta. Saya ulangi kalimat pertama saya bahwa ini menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang tuntas ini juga akan bersama Bapak Ibu di sekolah swasta. Jadi Ibu Bapak, tahun ajaran baru ini pola baru akan kita terapkan. Jadi tidak ada lagi nanti dikotomi, walaupun jelas ada perbedaan karena memang ada hal-hal yang secara khusus memang ada perbedaan antara negeri dan swasta. Tapi bicara bahwa Ibu Bapak juga sebagai penyelenggara pendidikan di Jakarta ini tidak berbeda. Sehingga Ibu Bapak, apa yang harus saya sampaikan di 30 menit ini, hari ini tidak bahwa forum seperti ini akan kita rutinkan sehingga saya dapat feedback dari Ibu Bapak. Karena anak saya yang ada di negeri, anak-anak Jakarta yang ada di negeri, anak-anak Jakarta yang ada di sekolah negeri swasta ini, sudah saatnya kita berpikir bersama bagaimana pendidikan dalam kesetaraan ini bisa kita wujudkan. Izinkan juga Ibu Bapak, saat ini kami bebenah yang pertama, Ibu Bapak di mana? Dek, invite-nya ini ya, daftar nama kita ya? Kami punya tujuan bahwa kesetaraan sekolah negeri saat ini, mungkin Ibu Bapak sempat kemarin melihat bahwa PPDB di 2020 seolah-olah terjadi hiruk-pikuk besar, padahal ini bagaimana kami memulai ke depan nanti sekolah negeri tidak terpolarisasi kepada 1, 2 atau di mana grade sekolah yang dikatakan masyarakat adalah sekolah favorit. Bahwa kami mengusung pendidikan untuk semua, ini tidak ada satu orang yang tertinggalkan. Kami awali dengan roadmap bagaimana 5 tahun ke depan bisa kita lihat bahwa nanti seluruh sekolah negeri yang ada di Jakarta tidak ada kesenjangan yang signifikan. Artinya seluruh sekolah ini harus berkategori unggul, berkategori diminati oleh masyarakat. Setelah sekolah negeri bukan kami menunggu 5 tahun, tapi paralel pun kami mulai membersamai Ibu Bapak yang selama ini Ibu Bapak mulai dibersamai juga, tapi intensitasnya yang harus kita pastikan untuk saat ini intensitasnya Ibu Bapak bahwa nanti antara negeri dengan swasta pun terjadi kesamaan karena memang kondisi daya tampung negeri yang terbatas, maka mau tidak mau anak-anak harus juga ikut ke sekolah swasta. Ketika sekolah swasta ini nanti punya kesetaraan, maka masyarakat ini tidak harus juga berpikir bahwa saya harus masuk melulu sekolah negeri, tidak. Nah Ibu Bapak, roadmap ini yang sedang kita canangkan untuk tahun
ini 2020 yang kita mulai tahun pelajarannya adalah 2020-2021. Ini perlu sebagai brainstorming kita. Jadi barangkali ada ibu bapak yang perlu tersambangi secara fisik oleh kami Dinas Pendidikan, maka satu persatu melalui rapat intens kita belum bisa offline, tapi sudah ada beberapa sekolah saya sudah sambangi langsung. Saya sudah tanya dan lain-lain. Nah, yang berikut ibu bapak, ada hal apa sih Bu perubahannya di PPDB 2020? Di perubahan di PPDB 2020 di mana ibu bapak kemarin kami membuat sebuah mengikuti Permendikbud tentunya, Permendikbud 44 tahun 2019 di mana kami sekarang ini mulai di sekolah-sekolah heterogenitas ini sudah mulai tampak. Jadi kalau dulu di sekolah A mungkin pemasoknya atau suppliernya dari sekolah A, B, sekarang ini sudah semuanya sama. Sehingga asumsi kami ibu bapak yang di swasta pun ini tidak hanya mendapatkan yang bukan tidak diterima di negeri yang tadi pada kategori misalnya izin ketika masyarakat itu ada 4 yang kita kelompokkan, ada mampu dia secara akademis mampu, lalu dia mampu secara akademis kurang mampu, tidak kurang mampu secara akademis dia mampu, kurang mampu dan secara akademis dia kurang mampu. Sehingga tidak ada bahasa bahwa mungkin swasta ketika bicara swasta ini, ketika kita bicara dengan badan perguruan swasta ini yang di levelnya atas mungkin dia punya segmen sendiri. Begitu bicara menengah ke bawah, inilah yang selama ini mungkin asal dari golongan bisa jadi kuadran yang 3 atau kuadran yang 4 tadi, golongan 4. Nah, dengan kita mengacak pada sistem penerimaan di negeri ini untuk seluruh lapisan ada, maka untuk Bapak Ibu juga secara random pasti tidak seperti tahun lalu. Jadi ini yang kita mulai bahwa negeri dengan swasta secara bersama. Yang kedua Ibu Bapak, kita ingin ada equal antara akses dengan quality di swasta. Kesetaraan inilah yang saya ingin mengajak ibu bapak kita bukan hanya nanti menggulirkan kolaborasi yang mungkin ibu bapak belum tentu semuanya butuh, tapi di kondisi pandemi ini sekarang kita sudah mulai, berarti saya juga harus paham sebetulnya kendala apa secara konsep transfer pembelajaran dari guru ke siswa dan ibu bapak adalah kepala sekolahnya. Maka disinilah saya ingin mengajak ibu bapak kepala sekolah swasta kita melakukan sebuah langkah roadmap untuk mentransformasi bersama sehingga nanti ibu bapak punya kesetaraan improvement antara negeri dengan swasta. Itu yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Ini brainstorming yang saya sampaikan ke ibu bapak sehingga ke depan saya juga tidak ingin swasta merasa bahwa sebenarnya kami di bawah siapa dan lain-lain, tapi kami juga tidak ingin Bapak Ibu bablas. Ya, ke depan juga mungkin Bapak Ibu sudah mulai ada yang merasa ketika anak-anak dititipkan di Bapak Ibu. Kami titipkan anak-anak yang kemarin tidak lulus seleksi di negeri, kami ingin di Jakarta tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah di usia sekolah. Kalau sebelumnya, saya nggak mengatakan kalau sebelumnya nggak pro-opening, enggak. Kalau sebelumnya ini belum intens kita opening bahwa mereka yang tidak diterima di negeri sebetulnya ada di mana. Maka ibu bapak, hal berikut yang saya sampaikan, ketika saya bicara data di Dapdikduk untuk sekolah swasta, pernah saya tanya berapa jumlah guru di sekolah swasta. Ini datanya menurut saya agak goyang juga. Lalu kondisi pertemuan yang dilakukan untuk peningkatan mutu para kepala sekolah swasta, ini pun saya melihat belum ada
untuk mengisi sistem Dapodik itu aplikasi kecil yang kita bangun dadakan berdasarkan evaluasi. Kita ingin sesungguhnya Ibu Bapak nanti ketika masuk ke Dapodik, data ini menjadi data yang sudah terisi dengan baik. Maka ketika kemarin ada juga permintaan tambahan, itu sesungguhnya Ibu Bapak memang kami sedang mengembangkan itu. Keperluannya kemarin untuk Dapodik, tapi keperluan jangka pendeknya kami ingin melihat di mana adakah sekolah swasta yang memang sesungguhnya dia tidak ada murid atau sesungguhnya dia muridnya sedikit. Ini yang harus kita evaluasi. Yang terakhir Ibu Bapak saya sampaikan ketika bicara kalau di sekolah negeri para kepala sekolah ini ketika menjalankan tugasnya dia punya panduan. Panduannya apa? Dia punya yang namanya rencana kerja dalam bentuk anggaran, namanya rencana kerja anggaran sekolah. Disitulah dia mau dipandu untuk melakukan kegiatan sesuai dengan program yang dilahirkan dari musyawarah sekolah, dari rapat-rapat kerjanya sekolah, dari rapat kerja sekolah turun menjadi kegiatan, kegiatan ini dirangkum menjadi program, maka program itu bergerak berbasis unit cost yang dibiayai oleh APBD. Nah, ketika di swasta ada sedikit peran berbeda dari peran manajerial Ibu Bapak sebagai kepala sekolah ketika kita pahami bahwa Ibu Bapak given kalau secara pendanaan. Jadi Ibu Bapak adalah pelaksana kegiatan yang saya pahami. Saya memang belum banyak datang ke beberapa sekolah swasta, tapi ada beberapa yang sudah saya kunjungi. Memang kepala sekolah di swasta punya keterbatasan ruang gerak ketika bicara pendanaan. Tapi saya nanti tidak colek dalam arti pendanaan, bahwa kami pun sedang mencari cara bagaimana nanti kesetaraan ini pun ada dalam kesetaraan peningkatan kualitas yang mungkin turunnya bisa jadi dari pendanaan. Ketika bicara rencana kerja anggaran sekolah, Ibu Bapak mungkin given itu Ibu Bapak dapatkan, karena ini sedikit saya lihat perbedaan antara kewenangan manajerial Ibu Bapak yang ada di negeri dengan yang di swasta. Namun ketika bicara Ibu Bapak pada orientasi mutu, maka saya melihatnya Ibu Bapak ini punya keleluasaan yang menurut saya ini bisa kita jadikan untuk bagaimana kita bisa melakukan reform atau transformasi terhadap sekolah-sekolah swasta. Nah, peningkatan mutu inilah Ibu Bapak pada pertemuan ini, Ibu Bapak nanti juga dalam hal ini didampingi Kasudin, didampingi kepala bidang. Ibu Bapak baru saja kita menyelesaikan pengawas itu paparan di hadapan saya. Sehingga nanti saya ingin para pengawas pun nanti concernnya bukan hanya sekolah negeri, tapi sekolah swasta pada peningkatan mutu. Pagi tadi pun kami sedang merancang sebuah perda pendidikan, sehingga nanti ada aturan antara negeri dengan swasta, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang pada kondisi-kondisi sekolah tertentu terjadi ketimpangan. Itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan dalam brainstorming ini. Akhir kata saya ingin menyampaikan kepada Ibu Bapak, dinas pendidikan adalah dinas pendidikan untuk Ibu Bapak semua dan juga untuk yang di negeri. Jadi ini momentum yang saya ambil sehingga ketika ada forum seperti ini mungkin tidak selalu harus tingkat provinsi, tapi tingkat wilayah yang dikomandoi Kasudin, karena nanti Kasudin akan report kepada saya, kita bahas jedanya sehingga sumbatan-sumbatannya Ibu Bapak alami di lapangan bisa menjadi feedback untuk kami. Menjadi feedback untuk kami, dan bisa jadi sesungguhnya ketika kami lihat ternyata itu bukan sumbatan. Jadi ini yang akan kita manfaatkan Ibu Bapak
kasih Ibu Bapak sudah menghadiri pembinaan pertama kami Dinas Pendidikan. Kali ini memang satu arah karena kita akan berbagi waktu, tapi saya tidak ingin lagi di bawah Ibu Bapak mengatakan bahwa kita nggak teropeni. Saat ini kita openi dulu, nanti Ibu Bapak baru sampaikan case khusus. Itu kami ada wilayah, ada kewilayahan. Secara regulasi Ibu Bapak bisa sampaikan ke kepala bidang, ya, atau Ibu Bapak, saya sudah katakan pada seluruh pengawas, karena kami juga sudah 2 kali rapat di tahun ajaran baru ini dengan para pengawas. Tadi piloting pengawas juga para rencana kerja para pengawas. Dan kenapa saya hadirkan juga pengawas? Karena pendampingan terdekat Ibu Bapak ada di pengawas. Jadi ketika pengawas Ibu Bapak hadir, berdayakan, karena disitulah kesempatan Ibu Bapak bertukar pikiran dengan pengawas. Karena saya sampaikan juga kepada para pengawas, memang sekarang kondisinya pandemi, kita memang jarak jauh, tapi ke depan kalau memang sudah offline tidak ada lagi pengawas yang nanti hanya kebutuhan administrasi bagi sekolah tidak, tetapi rutin pengawas ini harus menyambangi sekolah. Bahkan Bapak Ibu berdayakan, karena Bapak Ibu pengawas punya pengalaman, Bapak Ibu bisa tukar pikiran banyak. Jadi jenjang terdekatnya dengan pengawas, bisa dengan kasatpam kecamatan, dengan kasudin. Itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampaikan salam ke seluruh guru yang ada di sekolah Ibu Bapak. Jasad saya belum bisa bertemu dengan para ibu guru, bapak guru, tapi insya Allah pemikiran kita sama, bahwa kita ingin ketika kita bergerak di dunia pendidikan ini, bahwa seluruh anak-anak Jakarta ini bisa terlayani. Sampaikan salam saya. Yang kedua adalah dekatlah anak-anak itu dengan rasa kasih sayang. Saya tahu mungkin Ibu Bapak lebih berat, inilah yang ke depan kita mau sampaikan secara bersama. Tapi saya yakin ketika Bapak Ibu sudah menisbatkan diri menjadi pejuang pendidikan, orang yang bergelut di pendidikan, kita tidak berkatakan bahwa kali ini saya berbuat apa yang saya dapat. Saya yakin Bapak Ibu tidak seperti itu, tapi Bapak Ibu pasti berpikiran bahwa kali ini saya berbuat karena untuk perbaikan anak-anak di masa depan, dan inilah nanti menjadi kebahagiaan kita Ibu Bapak yang memang tidak bisa diukur dengan apapun. Salam ketiga saya, salam hormat saya untuk seluruh jajaran Ibu Bapak. Ketika keluarga kami Dinas Pendidikan belum bisa menyambangi, tapi izinkan kami untuk membuktikan bahwa di tahun ini kami akan menyambangi Ibu Bapak dalam tanda kutip secara intensif, gitu Ibu Bapak. Itu saja Ibu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.